Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah minum air kelapa muda pasti enak ya, apalagi dikasih es batu jadi lebih seger. Nah, ini rasanya pasti pas banget ya kalau seandainya lagi teri-terinya. Sebenarnya kelapa muda ini memiliki kandungan ya utamanya air tetap ya. Kemudian juga elektrolit, ada mineral dan juga ada vitamin. Nah, air kelapa ini memiliki sifat antioksidan yang dapat bermanfaat untuk kesehatan ya, menangkal radikal bebas. Tapi yang jadi masalah, air kelapa ini biasanya diminum dengan tambahan gula, tambahan sirup. Ya, ini yang jadi PR besar. Nah, teman-teman ya, berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, jadi komponen gizi di air kelapa muda bisa teman-teman lihat ya. Nah, jadi teman-teman ya, dibandingkan dengan minuman olahraga ataupun dengan teman-teman mengkonsumsi pisang, ya, kandungan kalium pada air kelapa muda itu lebih tinggi. Jadi manfaat air kelapa untuk kesehatan apa saja? Nah, jadi memang ada manfaatnya ya. Yang pertama itu menangkal radikal bebas. Mungkin teman-teman sering ya familiar mendengar kata-kata radikal bebas. Sebenarnya apa sih radikal bebas ini? Ya, selama proses metabolisme, tubuh kita itu menghasilkan sel-sel berbahaya ya, seperti radikal bebas. Nah, kemudian saat terlalu banyak kandungan radikal bebas, itu tubuh akan mencapai namanya kondisi stres oksidatif. Kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel yang sehat. Nah, jadi antioksidan tadi yang terdapat pada air kelapa ini bisa meredakan ya efek stres oksidatif ini ya, menangkal radikal bebas ya, supaya tubuh itu tetap sehat. Yang kedua, memperlambat penuaan. Nah, jadi kita tua ini pasti ya, bertambah usia kita tua pasti. Tapi jangan sampai itu kita penuaan dini. Nah, jadi ternyata air kelapa ini mempunyai manfaat bagi kecantikan ya, bagi kulit kita. Nah, air kelapa bisa membuat kulit jadi lebih halus ya, mencegah penuaan pada kulit. Nah, ini karena kandungan di air kelapa tadi. Fungsinya untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan juga usia sel ya. Jadi penuaan sel itu diatur di situ. Nah, kemudian memperkuat dan juga menghidrasi jaringan kulit dan juga mengurangi resiko penyakit yang berhubungan dengan usia. Yang ketiga, bagus untuk tekanan darah dan kolesterol. Seperti yang saya jelaskan tadi, air kelapa ini kandungan kaliumnya tinggi. Nah, kalium yang tinggi itu bagus untuk merelaksasi pembuluh darah. Nah, jadi lebih rileks ya. Jadi bisa menurunkan tekanan darah. Nah, kemudian teman-teman, ya, air kelapa muda juga bisa membantu meningkatkan HDL ya, ataupun dikenal dengan kolesterol baik. Nah, tapi ya jangan ditambahkan gula, jangan ditambahkan sirup ya, ataupun ditambahkan manis-manisan lainnya. Ya, cukup air kelapa muda murni saja itu cukup. Yang keempat, sehat untuk sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan, yaitu bisa mencegah konstipasi ataupun teman-teman susah BAB ataupun BAB-nya keras ya. Jadi dengan minum air kelapa itu bisa membantu melunakkan ya BAB teman-teman, melancarkan BAB teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ya, air kelapa ini juga bisa membantu kalau ya teman-teman misalkan sedang diare ya, ataupun sedang bolak-balik kamar mandi, karena kan banyak cairan keluar ya saat kita diare. Nah, ini bisa membantu menggantikan cairan yang hilang ya dari pencernaan teman-teman karena proses diare tadi. Yang kelima, mencegah batu ginjal. Nah, teman-teman ya, kalau kita banyak minum air kan ini disarankan ya supaya ginjal kita sehat, mencegah batu ginjal. Nah, kok bisa batu ginjal terbentuk? Nah, batu ginjal itu kan umumnya kalsium, ya, asam oksalat, asam urat, dan juga batu lainnya. Nah, kalau seandainya dia mengendap, itu kan dia jadi kristal ataupun mengeras. Nah, akhirnya terbentuklah batu ginjal. Nah, jadi air kelapa itu bisa memperlambat pembentukan kristal pada ginjal. Nah, makanya itu bagus untuk mencegah batu ginjal. Tetapi jangan hanya mengandalkan ya konsumsi air kelapa saja, ya seharian, ya berhari-hari nggak minum air putih, itu juga nggak boleh ya. Kemudian hindari minuman berwarna, ya, minuman kemasan ataupun sejenisnya, minuman manis-manis, ya, itu dihindari. Ya, jadi pilihlah minuman yang sehat. Karena sekarang ya nggak heran sekali ya, kalau awal-awal dulu saya masih heran ketemu pasien muda itu diabetes, ketemu pasien umur di bawah 30 ya ternyata udah gagal ginjal. Jadi sekarang kasus gagal ginjal, kasus diabetes usia muda banyak. Yang keenam, sehat untuk ibu hamil. Ya, saat
hamil, ya ini air kelapa membantu mengurangi rasa mual ataupun morning sickness ya pada awal kehamilan. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya hamil awal-awal trimester ya, nah kemudian mual-mual, boleh coba mengkonsumsi air kelapa. Nah, kemudian ada mitos ya, kalau seandainya minum air kelapa muda, ini bayinya jadi putih. Nah, kira-kira benar atau enggak? Coba komen aja. Yang ketujuh, sehat untuk organ tubuh. Nah, teman-teman ya, memang air kelapa ini kan kandungan gizinya tadi banyak ya, kemudian baik untuk pencernaan, baik untuk ginjal, ya kemudian dia membantu regenerasi sel-sel ya, sehat untuk sel-sel tubuh kita, menangkal radikal bebas ya. Jadi memang ini bagus untuk mendukung ya fungsi organ tubuh lebih sehat. Yang kedelapan, mengganti cairan tubuh. Nah, maksudnya teman-teman ya, ini mirip dengan minuman olahraga karena dia termasuk air kelapa ini minuman isotonik. Ya, artinya kandungan elektrolit dalam air kelapa ini bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang saat teman-teman berolahraga. Kalau teman-teman ya mengkonsumsi minuman kemasan, minuman olahraga, yaitu kalau seandainya agak banyak sedikit, pasti teman-teman merasa kenyang, merasa mual, ya merasa nggak nyaman di perut. Bahkan minuman tersebut ya banyak kandungan gulanya. Nah, kalau air kelapa teman-teman minum agak banyak pun teman-teman nggak akan merasa kenyang, merasa mual, ataupun nggak nyaman di perut. Nah, tapi jangan ditambah gula, jangan ditambah sirup ya. Kalau halnya ditambah batu es nggak masalah, masih aman. 9. Tidak menaikkan gula darah. Nah, teman-teman ya, air kelapa ini kan karbohidrat kalorinya sedikit, gulanya sedikit. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi air kelapa, ini gula darah nggak melonjak drastis. Kecuali teman-teman tambahkan gula, kecuali teman-teman tambahkan sirup ya. Nggak enak dok, pakai sirup, pakai gula, diaduk baru diminum ya. Ini nggak heran kalau gulanya jadi naik. Apalagi kalau ada diabetes, hati-hati. Nah, kemudian teman-teman, air kelapa ini kan mengandung magnesium juga. Nah, magnesium ini juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, artinya insulin di tubuh kita kerjanya lebih efektif ya untuk menurunkan kadar gula darah. Ingat, minum air kelapa jangan ditambahkan ya manis-manisan yang lain. 10. Menurunkan berat badan. Nah, tapi ini jangan disalahartikan, bukan berarti minum air kelapa teman-teman pasti kurus, ya pasti langsung berhasil dietnya. Ini harus diimbangi dengan olahraga, ya karena hubungannya air kelapa tadi bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang. Nah, kemudian air kelapa ini kan juga banyak kandungan gizinya, bisa mempercepat metabolisme tubuh, ya jadi tubuh kita bisa membakar kalori dan juga lemak lebih efektif dan efisien. Tapi kalau nggak olahraga, sama saja dengan bohong. Dan juga atur pola makan rendah kalori, ya pola makan yang sehat. Jangan mengkonsumsi makanan yang kemasan, ya yang cepat saji, makanan yang fast food ya dan sejenisnya. Intinya konsumsi makanan yang sehat. Jangan tambahkan gula, jangan tambahkan sirup saat minum air kelapa. Nikmati air kelapa dengan rasa yang alami ataupun ditambahkan es, itu lebih sehat dan lebih enak. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis ya. Jangan lupa di like, di share, di komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.